Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Raihanum Firauzana. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas terkait materi statistik Bose-Einstein. Nah, sedikit informasi bahwasanya materi statistik Bose-Einstein ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Maka dari itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi statistik Bose-Einstein ini, kita setidaknya sudah memahami pengetahuan dasar terkait materi Maxwell-Boltzmann. Baik, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya ada beberapa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh dari materi yang akan kita pelajari. Di sini teman-teman bisa melihat ada suatu partikel. Partikel ini pada umumnya terbagi dua. Yang pertama, dianya itu ada partikel yang bersifat klasik, dan yang kedua, dianya itu ada partikel yang bersifat kuantum. Nah, apa yang membedakan kedua partikel tersebut? Coba diperhatikan. Pembagian yang pertama adanya partikel klasik. Jadi partikel klasik ini bisa kita lihat dari diagram bahwasannya dia itu termasuk ke dalam pembahasan statistik Maxwell-Boltzmann pada video sebelumnya. Nah, sedangkan si partikel kuantum ini dia terbagi dua lagi. Yang pertama ada dia termasuk ke dalam si boson, dan yang kedua termasuk kepada si fermion, di mana si boson ini ya akan kita pelajari pada video ini, yaitu tentang statistik Bose-Einstein. Sedangkan untuk partikel kuantum yang bagian fermion, itu dia akan masuk kepada statistik Fermi-Dirac. Baik, di sini kita hanya fokus kepada si partikel kuantum yang melingkupi terhadap si boson. Nah, tentu di sini kita akan bertanya ya, apa yang dimaksud dengan boson? Coba kita perhatikan. Baik, di sini ada beberapa yang menjelaskan sedikit tentang partikel kuantum boson. Yang pertama yaitu partikel yang spinnya memiliki kelipatan bulat dari H sama dengan 2V. Ini merupakan ciri-ciri dari si boson. Selanjutnya, si boson ini dianya itu mengikuti statistik Bose-Einstein. Nah, dan yang ketiga, tidak memenuhi prinsip larangan Pauli. Yang terakhir, boson itu merupakan partikel pembawa interaksi. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Baik, di sini kita akan melihat sifat dari partikel. Jadi teman-teman di sini bisa melihat bahwasannya sifat partikel itu berbeda ya antara sifat partikel klasik sama yang kuantum. Yang pertama kita akan melihat yang klasik. Yang sifat partikel klasik ini ada pada statistik Maxwell-Boltzmann pada video sebelumnya, di mana dianya itu terdapat sebuah partikel yang dapat dibedakan. Artinya apa? Tidak ada berhimpitan. Karena dia dapat dibedakan, sehingga ketika adanya pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda, maka akan menghasilkan jenis penyusunan yang baru. Nah, ini merupakan partikel yang klasik. Sedangkan yang partikel bagian kuantum, dianya itu merupakan partikel yang tidak dapat dibedakan. Artinya apa? Kondisi dari partikel ini sifatnya itu adalah berhimpitan. Nah, maka karena kondisinya yang berhimpitan, ketika terjadi pertukaran dua partikel yang menepati tingkat energi yang berbeda, dianya itu tidak dapat menghasilkan jenis penyusunan yang baru. Nah, ini yang perlu kita pahami. Coba teman-teman lihat di mana pada sifat partikel klasik di sini, itu dia memiliki jarak yang sangat jauh antara partikel yang pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Sehingga di sini kita bisa membedakan ini partikel yang pertama, ini partikel yang kedua. Beda halnya dengan sifat partikel kuantum. Coba teman-teman perhatikan, di sini kondisinya adalah sama-sama berhimpitan. Partikel yang pertama berhimpitan dengan partikel yang kedua, juga berhimpitan dengan partikel yang ketiga, begitu juga dengan partikel yang keempat. Sehingga
kita yang melihat kondisi partikel yang kuantum ini akan sangat sulit untuk kita bedakan karena kondisinya yang berhimpitan. Maka karena kondisinya yang berhimpitan di sini itu tidak akan menghasilkan jenis penyusunan yang baru. Baik, sekarang kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Baik, sekarang kita akan melihat apa saja ciri-ciri statistik Bose-Einstein agar kita lebih mengenal bagian-bagian yang terdapat dalam statistik Bose-Einstein. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, dianya itu berlaku untuk setiap partikel kuantum yang di dalamnya itu adanya assembly boson. Assembly di sini artinya kumpulan sistem-sistem yang terdiri dari boson, di mana dianya itu mempunyai spin kelipatan bulat dari H per 2V. Contoh daripada assembly boson ini, baik dianya itu terdiri dari kumpulan foton ataupun fonon, atau assembly boson ini dianya itu terdiri dari atom helium. Jadi itu nanti bisa disesuaikan. Yang kedua, ciri-ciri statistik ini termasuk ke dalam partikel yang tidak dapat dibedakan. Kemudian, kita juga bisa mengasumsikan bahwa energi yang terdapat dalam statistik Bose-Einstein ini termasuk energi yang sistemnya discrete. Artinya, dia memiliki energi yang tertentu. Kemudian, ciri-cirinya lagi adanya aturan distribusi. Jadi, aturan distribusi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein ini itu bebas. Artinya bagaimana? Artinya di sini, bebas di sini, kita bisa menyusun satu tingkat energi ini dapat kita susun ataupun satu tingkat energi ini dapat ditempati oleh satu partikel. Ini maaf, ini satunya ke double di sini. Nah, satu tingkat energi itu bisa ditempati dengan satu partikel ataupun dua partikel, bahkan semua partikel bisa ditempati di satu tingkat energi. Nah, ataupun sebaliknya, jika kita menginginkan bahwa tingkat energi tersebut diperbolehkan dalam keadaan kosong sama sekali. Artinya apa? Dalam satu tingkat energi tidak ada terdapat satu sistem ataupun satu partikel pun. Nah, satu tingkat energi itu dalam keadaan kosong itu juga diperbolehkan karena aturannya bebas. Dan yang terakhir, yang kelima, cara menghitung kemungkinan dari penyusunan sistem itu dapat kita lakukan dengan cara membagikan tingkat-tingkat energi ke dalam beberapa kelompok. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari statistik Bose-Einstein. Baik, kita lihat yang slide selanjutnya. Di sini ada tabel yang sudah sudah memperlihatkan di mana di sini ada bagian kelompok, jumlah keadaan, adanya energi dan jumlah sistem. Kita tahu bahwa kelompok di sini ada terbagi dari beberapa kelompok, ada 1, 2 hingga seterusnya. Kemudian untuk yang jumlah keadaan itu jika kelompok yang pertama dilambangkan dengan G1, untuk energi dilambangkan dengan E1, dan untuk jumlah sistem itu dilambangkan dengan E1. Ini bisa kita sesuaikan ya. Jika misalnya pada kelompok yang kedua, berarti energinya itu adalah E2. Untuk jumlah keadaan G2 dan jumlah sistem N2. Begitu juga hingga seterusnya. Nah, apa yang dapat kita pahami dari tabel ini? Dari tabel ini, maka dapatlah kita tentukan jumlah total sistem yang terdapat dalam sebuah assembly. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, untuk jumlah dari total sistem itu dilambangkan dengan N besar, rumusnya seperti yang tertera pada persamaan 5.1 ini. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung energi total dari setiap assembly-nya, di mana persamaannya seperti yang tertera pada persamaan 5.2, yaitu dilambangkan dengan U besar. Persamaannya adalah sigma NS kali ES dari S sama dengan 1 sampai M. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada dua gambar. Kita akan melihat dulu gambar yang pertama ataupun gambar 5.1. Di sini dianya itu memperlihatkan adanya tingkat energi yang terdapat dalam sistem boson. Jadi di sini ada berapa tingkat energi? Ada E1, E2, E3, E4 dan seterusnya. Kemudian dari gambar 5.1 ini, tingkat energi ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok.
Nah, coba teman-teman perhatikan di gambar yang 5.2 di sini, di mana di sini sudah dibentuk ke dalam beberapa kelompok tingkatan energinya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sampai seterusnya hingga kelompok ke N. Apa yang dapat kita pahami di sini? Dalam setiap kelompok, itu dianya tentu ada yang namanya tingkatan energi. Nah, tingkatan energi antara kelompok 1, kelompok 2, hingga kelompok ke M bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat tentang jumlah cara penyusunan sistem dalam tingkat energi yang disediakan. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu gambar yang seperti kursi di sini. Di sini dianya itu ada 3 penyusunan. Ini penyusunan yang pertama, bagian yang pertama. Di sini ada penyusunan bagian kedua dan penyusunan bagian yang ketiga. Apa yang dapat kita pahami di sini? Coba teman-teman perhatikan dari 3 tahap penyusunan yang sudah disediakan pada gambar ini, itu dianya sama-sama menyediakan 5 kursi dalam setiap kelompok. Kelompok penyusunan yang pertama, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua juga 5, yang ketiga juga 5. Untuk jumlah bola, ini analoginya bola ini adalah sebagai partikel ataupun sistem. Jadi setiap kelompok itu dia menyediakan 12 partikel ataupun 12 sistem. Coba kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 3, 6, 9, 10, 12. Oke, jadi setiap kelompok itu menyediakan partikelnya sebanyak 12 partikel. Jadi yang kita ingin lihat dari gambar ini, yang ingin kita pahami, ada berapa jumlah cara kita agar bisa menyusun ke-12 partikel ini agar dapat ditempati pada setiap kursi yang disediakan oleh tiap kelompok ini. Jadi ada berapa cara, itu dapat kita hitung melalui persamaan-persamaan yang akan kita jelaskan berikut ini. Nah, yang pertama, kita tinjau dulu bagian tahap penyusunan yang pertama, yang ini. Nah, di tahap penyusunan yang pertama, menyediakan 5 kursi dengan jumlah partikel 12. Coba kita lihat. Nah, bagian yang pertama, jumlah total kursi itu dilambangkan dengan G1. Nah, selanjutnya, jumlah kursi yang dapat dipertukarkan itu dapat ditulis melalui persamaan G1 kurang 1. Mengapa demikian? Karena salah satu kursi itu harus tetap posisinya di ujung bawah. Berarti tiap dari bagian tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu posisi kursi yang paling bawah yang ini, yang sama yang ini hingga seterusnya, itu tidak boleh dipertukarkan. Yang bisa dipertukarkan itu adalah posisi kursi yang kedua, ketiga, keempat, hingga seterusnya. Ingat, posisi paling bawah kursi itu tidak bisa dipertukarkan. Makanya perumusannya dimulai dari G1 kurang 1, bukan dari G1. Baik, selanjutnya jumlah bola. Jumlah bola yang di sini itu dilambangkan dengan N1. Jadi jumlah bola di kelompok yang pertama di sini kita ada 12 bola ataupun 12 partikel. Selanjutnya, jumlah bola ditambah dengan kursi yang dapat dipertukarkan. Itu jumlahnya dapat kita tulis dalam bentuk G1 kurang 1 ditambah N1. Selanjutnya, jumlah cara penyusunannya. Jadi jumlah cara penyusunan benda yaitu jumlah bola tambah kursi ini dianalogikan sebagai benda itu dapat dilakukan melalui persamaan yang ini. G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Baik, selanjutnya untuk sistem boson itu dianya tidak dapat dibedakan. Ini sudah kita pahami ya tadi di awal slide bahwa sistem boson itu merupakan partikel yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika adanya pertukaran sesama bola dan sesama kursi, maka tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Nah, maka oleh karena demikian, jumlah cara penyusunannya itu ditulis dalam persamaan seperti ini.
G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Nah, di sini dikarenakan jumlah dari pertukaran kursi dilambangkan dengan G1 faktorial, kemudian jumlah dari pertukaran bola dilambangkan dengan N1 faktorial, maka persamaan yang ini itu perlu kita bagi dengan jumlah pertukaran kursinya dan jumlah pertukaran bolanya. Maka hasil akhir dari jumlah penyusunan N1 boson ke dalam G1 keadaan ini pada penyusunan yang pertama itu dapat kita tulis melalui persamaan 5.3, yaitu G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial dibagi N1 faktorial dikali G1 faktorial. Nah, hal ini juga bisa berlaku untuk si penyusunan partikel di tahap yang kedua dan penyusunan partikel di tahap yang ketiga. Kita buka slide yang selanjutnya. Nah, karena jumlah penyusunan persamaannya juga berlaku untuk yang penyusunan 2 dan 3, maka dapatlah kita hitung jumlah total dari cara penyusunan sistem-sistem yang terdapat di tingkat keadaan energi yang sudah kita bahas tadi. Nah, sedikit kita ulang tadi bahwasannya di sini persamaannya adalah G1 tambah N1 dikurang 1 faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali G1 faktorial. Jadi di sini jumlah kursinya itu adalah analoginya sebagai tingkatan energi ataupun keadaan energi. Baik, jadi persamaan 5.3 ini coba diingat dulu. Nah, ini bisa kita sesuaikan, artinya juga berlaku untuk penyusunan 2 dan 3. Maka oleh karena itu bisa kita hitung jumlah total dari cara penyusunan sistem-sistem ke dalam tingkat energi. Karena tadi kita ada 3 tahap penyusunannya, maka di sini ada G1 tambah N1 dikurang 1 faktorial dibagi N1 faktorial dikali G1 faktorial, kemudian dikali dengan tahapan yang kedua, kemudian dikali dengan tahapan yang ketiga, hingga seterusnya sampai dia mencapai tingkat energi yang tersedia. Sehingga bentuk persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, menjadi sigma perkalian. Sigma perkalian ini dapat kita tulis menjadi sigma GS tambah NS kurang 1 faktorial dibagi dengan NS faktorial dikali dengan GS faktorial. Dari S sama dengan 1 sampai M. Ini merupakan persamaan 5.4. Nah, bentuk yang ini juga bisa ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Nah, sehingga jumlah total cara penyusunan sistem-sistem ke dalam tingkat energi dilambangkan dengan W besar. Maka jadilah persamaan 5.5. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas terkait poin konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Jadi tujuan kita pada poin ini adalah untuk mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum yang bagaimana. Alasannya, karena konfigurasi yang dibentuk oleh setiap sistem dalam assembly boson, dianya itu dapat menghasilkan besaran makroskopik yang berupa konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum. Nah, untuk tinjauan kita di sini, kita akan meninjau setiap assembly boson yang terisolasi. Ingat ya, assembly boson yang terisolasi. Artinya apa? Tidak ada terjadi pertukaran partikel dan energi antara assembly dengan lingkungan. Karena kondisi assembly boson itu terisolasi, maka dianya itu tidak akan ada terjadi perubahan antara energi dengan lingkungan, kemudian partikel dan lingkungan. Tidak ada terjadi pertukaran. Maka karena keadaan assembly boson yang terisolasi, yang pertama yang akan ditimbulkan adalah tidak ada perubahan jumlah sistem. Artinya apa? Delta N-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua tidak ada perubahan energi. Karena dianya itu tidak ada perubahan energi, kondisi bosonnya dalam keadaan terisolasi,
Maka oleh karena itu delta U-nya itu juga sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan 5,5. Baik, kita lanjut pada persamaan yang selanjutnya. Kita di sini ingin mencari probabilitas paling maksimum. Tentunya kita akan mencari hasil dari learn-way maksimum itu nilainya berapa. Maka oleh karena itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama dengan mencari kumpulan dari CNS sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan W yang maksimum. Langkah yang kedua, W yang maksimum ini dapat kita sederhanakan dengan cara memaksimalkan si W melalui langkah yang kita lakukan dengan cara menerapkan konsep dari Learnway. Maka langkah yang pertama kita akan menghitung Learnway. Coba teman-teman perhatikan persamaan yang ini. Ini persamaan yang sebelumnya di slide yang sebelumnya. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama kita learn-kan. Disama dengan yang kedua ini, learn dari sigma GS tambah NS kurang 1 faktorial hingga seterusnya ini, kita ubah dulu ke bentuk yang semula. Nah, ke bentuk yang seperti ini. Ketika dianya sudah kita ubah dalam bentuk yang sedemikian rupa, bentuk awalnya seperti ini, karena dia di sini perkalian, ingat fungsi silen dia dapat mengubah perkalian menjadi penjumlahan, maka jadilah bentuk seperti ini. Dari bentuk yang sama dengan bagian yang ini dapat kita tulis menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan melambangkan tanda sigma di sini, sigma penjumlahan, sehingga bentuknya akan seperti ini. Ingat, tidak hanya fungsi dari silen dapat mengubah perkalian menjadi penjumlahan, dianya itu juga berfungsi untuk dapat mengubah bentuk dari pembagian yang ini menjadi pengurangan. Sehingga dari ln GS tambah NS kurang 1 faktorial dibagi dengan NS faktorial dikali dengan GS faktorial dapat ditulis dengan bentuk pengurangan seperti ini. Maka didapatlah persamaan 5,6. Baik, karena tujuan kita di sini kan ingin menghitung ataupun ingin mencari W yang maksimum. Maka oleh karena itu, kita sederhanakan terlebih dahulu persamaan 5,6 ini. Coba diperhatikan. Di persamaan 5,6 ini ada berapa suku dia? Dari ln GS ini sampai faktorial sini satu suku. Dari min ln NS faktorial dua suku. Dari sini ke sini berarti ada 3 suku. Nah, 3 suku ini bisa kita lakukan penyederhanaan melalui pendekatan Stirling. Coba teman-teman perhatikan persamaan 5,7, 5,8, 5,9, ketiga persamaan ini dengan suku yang berbeda sudah dilakukan melalui metode pendekatan Stirling, sehingga bentuknya akan menjadi bentuk yang seperti ini. Dari suku yang pertama, yang ini ln GS tambah NS kurang 1 faktorial menjadi GS tambah NS kurang 1 dikali dengan GS tambah NS kurang 1 dikurang dengan GS tambah NS kurang 1 faktorial. Begitu juga untuk yang suku kedua, suku yang ketiga. Sehingga ketika persamaan 5,6 ini sudah dilakukan penyederhanaan melalui pendekatan Stirling, maka hasil yang didapatkan dari persamaan 5,7, 5,8, 5,9 kita substitusikan ke persamaan 5,6. Nah, ketika kita substitusikan persamaan 5,7 sampai 5,11 ini ke persamaan 5,6, kita dapatlah bentuk persamaan yang baru menjadi persamaan 5,10. Sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, baik. Langkah yang selanjutnya tadi sudah kita lakukan dengan cara melenkan sisi kiri sama sisi kanan. Selanjutnya, kita lakukan diferensial terhadap
NS pada persamaan 5.10. Jadi kita lakukan diferensial terhadap si NS. Ketika kita lakukan diferensial terhadap si NS pada persamaan 5.10, maka didapatlah persamaan 5.11. Coba teman-teman perhatikan, di sini sudah kita diferensialkan, kita turunkan terhadap si NS. Ini yang bagian runway-nya. Yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan juga kita diferensialkan terhadap si NS. Sehingga jadinya delta per delta NS, bla 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 bla, hingga kita peroleh persamaan 5.11. Baik, di sini teman-teman perlu kita pahami bahwa untuk menyelesaikan diferensial yang persamaannya seperti ini, artinya di sini dia ada dua suku. Maka kita lakukan melalui proses diferensial parsial. Artinya, ketika kita satu suku kita turunkan, maka suku satunya lagi itu kita jadikan sebagai konstantanya. Contohnya bagaimana? Contohnya disama dengan yang berikut ini. Di sini kan GS tambah NS kurang 1 sampai yang sini, min 1 ini kan ada dua suku. Maka di sini kita lakukan dulu diferensial terhadap si GS tambah NS ini. Nah, yang ini. Nah, siap yang ini, baru kita turunkan terhadap si yang len ini. Ketika kita turunkan terhadap si ini, nah yang ini, maka ininya jadi konstantanya. Kemudian, siap kita turunkan yang bagian yang tahap yang pertama, jangan lupa turunkan untuk bagian yang kedua di sini. Sehingga bentuk persamaan yang kita dapatkan di sini, coba diperhatikan sama dengan yang selanjutnya. Di sini adalah delta GS tambah NS kurang 1 dibagi dengan delta NS. Artinya di sini kita turunkan terhadap si NS. Baik, karena kita turunkan terhadap si NS, maka hasilnya adalah 1. Ini dibagi dengan ini hasilnya 1. Kemudian ini tetap dan begitu juga seterusnya persamaannya, prosesnya juga sama, kita lakukan diferensial parsial. Yang ini kita turunkan terhadap si 1, kemudian yang ini kita lakukan diferensial terhadap si yang pertama NS, len NS terlebih dahulu, selanjutnya baru kita turunkan terhadap si GS, len GS. Hingga kita dapatkan sama dengan yang selanjutnya, persamaannya seperti ini. Ini dia kenapa 1 per GS tambah NS kurang 1 nilainya, karena coba diperhatikan di sini. Ini kita turunkan terhadap si delta NS. Nah, ketika kita turunkan terhadap si delta NS, karena di atas dia ada fungsi len, maka hasil dari turunan fungsi len itu hasil dirinya sendiri. Maka di sini hasilnya adalah 1 per GS tambah NS kurang 1. Agar teman-teman lebih mudah memahami penurunan rumus diferensial parsial pada persamaan 5.11 ini, teman-teman bisa melihat, jika yang warna biru ini, berarti ini diturunkan terhadap suku yang pertama yang ini. Nah, kemudian yang ini terhadap yang merah ini terhadap suku yang ini. Nah, dan yang warna orange ini, itu diturunkan terhadap bagian yang suku ini. Nah, sehingga untuk yang proses ke bawahnya, teman-teman tinggal mengikuti warnanya aja. Jika warna biru berarti mengikuti penurunan persamaan yang ini hingga dia selesai. Kemudian yang merah berarti yang ini hasilnya di persamaan yang hasil persamaan yang selanjutnya. Jika yang warna orange, ini berarti proses penyelesaiannya yang ini. Ini dia kenapa 0? Karena di sini kan kita turunkan terhadap si delta NS, sedangkan di sini yang kita turunkan yang di atas tidak ada variabel NS-nya, maka hasilnya adalah 0. Sehingga melalui proses yang kita lalui pada persamaan yang ini, kita dapatlah hasil akhirnya persamaan 5.12. Nah, hasilnya adalah sigma len GS tambah NS kurang 1 dibagi dengan NS dari S sama dengan 1 sampai M. Ini merupakan persamaan yang kita peroleh sehingga menjadi persamaan 5.12. Baik, kita lanjut pada slide yang selanjutnya.
Baik, coba teman-teman perhatikan. Di sini merupakan persamaan yang kita dapatkan tadi 5.12. Di sini sudah ditulis dalam bentuk semulanya, di mana sudah dituliskan delta per delta NS ln W sama dengan sigma ln GS tambah NS 1 hingga seterusnya dari S sama dengan 1 sampai M. Ini ditulis kembali menjadi persamaan 5.13. Apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan 5.13 ini? Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah di sini kita tulis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Artinya, karena di sini kita ingin mencari nilai dari ln W, maka si delta NS ini silahkan kita pindahkan ke ruas kanan. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Karena ini pembagian, ketika kita pindahkan ruas kanan, ini dia menjadi perkalian. Maka jadilah persamaan 5.14. Nah, ingat teman-teman, di sini ada yang perlu kita pahami bahwasanya nilai CNS ini, jika kita mengasumsikan bahwa nilai NS ini dianya itu jauh-jauh lebih kecil, maaf. Nah, jika kita asumsikan bahwa jumlah dari CNS ini dianya itu jauh-jauh lebih besar dari angka 1 dan begitu juga dengan si GS ini nilainya itu jauh lebih besar dari 1, maka ini bisa kita abaikan sehingga dapat kita tulis menjadi seperti ini. Delta ln W sama dengan ln GS tambah NS kurang, maaf, dibagi dengan NS dikali dengan delta NS dari S sama dengan 1 sampai M. Ini merupakan persamaan 5.15. Satunya nggak ada lagi. Kenapa? Karena ini sudah diasumsikan jika NS sama GS jauh lebih besar dari 1, sehingga bisa diabaikan. Baik teman-teman, coba kita perhatikan lagi bagian terakhir ini yang di paling bawah. Dikarenakan assembly yang kita tinjau tadi merupakan assembly yang terisolasi, maka pastinya syarat batasnya adalah energi dan jumlah partikel dalam assembly itu konstan. Karena mengapa? Tidak ada terjadi pertukaran energi dan jumlah partikel dengan lingkungan. Maka kondisi assembly yang terisolasi tersebut itu baik jumlah partikelnya, kemudian total energinya itu tetap konstan. Sehingga ketika kita terapkan dengan menggunakan pengali Lagrange, maka menjadilah persamaan 5.16, di mana pengali Lagrange tersebut itu adalah persamaannya delta ln W ditambah alfa, delta N ditambah beta, dikali dengan delta U sama dengan 0. Baik, kita buka slide yang selanjutnya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita diminta untuk mensubstitusikan persamaan 5.1 sampai 5.2 dan 5.15 ke dalam persamaan 5.16. Kita buka dulu. Nah, ini 5.16. Jadi, 5.1 yang sudah kita bahas di set yang selanjutnya itu merupakan persamaannya itu adalah jumlah total dari sistem. Di mana jumlah total sistem itu persamaannya adalah N besar sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 sampai M sama dengan 0. Untuk yang persamaan 5.2 itu adalah persamaan untuk kita mencari energi total dari assembly. Persamaannya itu dilambangkan dengan U besar sama dengan sigma sigma NS dikali ES dari S sama dengan 1 sampai M. Jadi kedua persamaan yang sudah saya sebutkan tadi, kita masukkan ke persamaan 5.16. Sehingga kita perolehlah persamaannya menjadi persamaan berikut ini. Nah, ini merupakan hasil substitusi dari persamaan 5.16. Maaf, 5.15. Ini merupakan hasil substitusi dari persamaan 5.1, ini hasil substitusi dari persamaan 5.2. Nah, sehingga kita dapat menulis persamaan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan cara kita keluarkan delta NS-nya, maka jadilah seperti ini. Persamaan 5.17.
Persamaan 5,17 ini, itu dianya kan harus sama dengan 0. Maka untuk semua nilai dari delta NS ini, sukunya itu yang berada di dalam kurung juga harus sama dengan 0. Maka dapatlah kita tulis persamaan 5,17 ini menjadi persamaan yang seperti persamaan ini. Kita nggak fokusnya ke persamaan yang terdapat di dalam kurung. Nah, karena dia sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian, ingat, kita fokus di sini untuk mencari nilai dari NS. Maka, yang nilai alfa kemudian beta dikali ES ini silahkan dipindahkan ke ruas kanan. Maka dia jadi min. Kemudian, agar kita mendapatkan nilai NS ini, kita harus lakukan proses eksponensial terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena untuk menghilangkan si len ini, caranya dengan eksponensial. Ketika kita eksponensialkan, persamaannya menjadi seperti ini, sama-sama kita eksponensialkan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ingat, hasil dari eksponensial terhadap si len itu adalah hasil itu sendiri, hasilnya sendiri. Maka hasilnya adalah GS tambah NS per NS. Sedangkan yang ini tetap, kemudian ingat, kita fokusnya kepada si NS. Maka semua yang ada di bagian sini, itu harus kita pindahkan ke ruas kanan. Sebelumnya, ini kita bisa lakukan penyederhanaan terlebih dahulu, di mana GS tambah NS ini bisa kita tulis menjadi bentuk yang seperti ini. Ini NS bagi NS sama dengan 1, bisa kita pindahkan seperti ini. Yang ini menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya, yang satu ini silahkan dipindahkan ke ruas kanan menjadi min. Kemudian sisanya NS saja di sebelah kiri. Yang GS ini silahkan dipindahkan ke ruas kanan. Maka hasil akhir yang kita dapatkan dari persamaan ini adalah persamaan 5,18 yang ini. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai dari si NS ini berapa, maka yang menjadi fokus kita di sini, len W itu dia akan bernilai maksimum jika nilai dari NS-nya itu memenuhi persamaan 5,19. Ini sama juga dengan persamaan 5,18. Namun di sini sudah ditulis dalam bentuk persamaan 5,19. Jadi, sekali lagi jika NS-nya ini bernilai yang seperti ini, artinya NS ini memenuhi persamaan 5,19 ataupun 5,18, maka si len W itu akan bernilai maksimum. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagian yang selanjutnya. Sekarang kita akan melihat poin tentang parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali tentang eksperimen dari radiasi benda hitam. Mengapa kita di sini membahas tentang radiasi benda hitam? Karena ada keterkaitannya dengan yang namanya foton ataupun fonon. Baik, mengingat kembali kepada eksperimen radiasi benda hitam, kita tahu bahwa radiasi benda hitam ini yang dinamakan dengan benda hitam itu merupakan suatu benda yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik secara sempurna. Contohnya yang bagaimana? Contoh dari radiasi benda hitam itu seperti suatu lubang yang terdapat pada sebuah kotak. Baik, sekarang kita lihat keterkaitannya pada konsep modern, di mana pada konsep modern ini di sini Planck mengusulkan bahwa sebuah atom yang bergetar hanya dapat menyerap ataupun memancarkan energi kembali dalam bentuk butiran-butiran energi atau biasa disebut dengan kuanta. Jadi, keadaan atom yang bergetar kemudian memancarkan ataupun menyerap energi, di mana energi yang diserap itu ataupun dipancarkan berbentuk butiran-butiran energi, itu biasa kita kenal dengan bahasa lainnya adalah foton.
Nah, jika tadi foton, sedangkan fonon itu merupakan kuanta dari getaran yang terjadi dalam atom kristal. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana kondisi dari si foton ketika dia berada dalam suatu lubang hitam. Baik, jadi radiasi yang masuk ke dalam lubang pada sebuah kotak, dianya itu akan berperilaku sebagai foton. Foton ini ketika dia jadi seperti ini. Ketika radiasi masuk ke dalam suatu lubang, suatu kotak, kita berikan lubang, kemudian masuk cahaya ke dalam lubang yang terdapat dalam kotak tersebut. Nah, maka di situ akan radiasi tersebut dia akan berperilaku sebagai foton. Nah, ketika si foton ini sudah berada dalam lubang hitam itu, dalam lubang hitam dalam kotak, foton ini akan menabrak atom-atom yang terdapat dalam dinding kotak. Jadi akan menabrak sehingga apa yang terjadi? Nah, ketika foton ini menabrak atom-atom yang berada dalam dinding kotak akan terjadi tumbukan, akan saling tabrak menabrak sehingga akan terjadi suatu tumbukan. Maka ketika dia saling bertumbukan itu akan terjadi suatu peristiwa transfer energi antara si atom yang saling bertabrakan satu dengan lainnya. Hal ini terus-menerus akan terjadi hingga energi yang dimiliki oleh foton yang saling bertabrakan ini sampai akhirnya habis. Oke. Sekarang, sebelum si energi yang dimiliki oleh si foton ini habis akibat dari tumbukan, ketika dia saling bertumbukan. Nah, ketika dia energi ataupun foton ini masuk ke dalam kotak, dia akan terpental ke dinding yang ada di kotak, akan saling bertumbukan dengan atom yang lainnya. Ketika dia bertumbukan dengan atom yang ada pada dinding, di bagian sisi kotak, kemudian dia tentunya akan terpental. Ketika terpental, dia akan terkena dengan atom yang lain ataupun dengan foton yang lain yang berada di sisi dinding kotak yang lain. Nah, maka oleh karena itu, ketika dia saling bertumbukan, pindah dari satu dinding ke dinding uh, ataupun ke sisi dinding kotak yang lain, apa yang terjadi? Itu kemungkinan akan terjadi dua hal. Coba kita perhatikan. Nah, akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama yang terjadi adalah jika foton mengenai elektron pada bagian kulit terluar, maka akan terjadi suatu peristiwa efek Compton. Itu jika terjadi pada bagian kulit terluar. Namun, jika foton mengenai elektron pada kulit terdalam, dianya itu akan terjadi suatu peristiwa efek fotolistrik. Jadi di sini pada peristiwa efek fotolistrik, apabila terjadi kekosongan elektron pada kulit terdalam, maka dianya itu akan diisi oleh elektron yang berada di kulit luarnya dengan cara memancarkan foton. Sehingga tidak akan adanya, maka dengan cara yang seperti itu, kekosongan elektron pada kulit, baik itu kulit terdalam ataupun kulit terluar, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ketika dia kondisinya sudah kosong, langsung diisi oleh elektron yang lainnya. Misalnya, seperti yang sudah dibilang tadi, jika bagian kulit terdalam itu terjadi kekosongan elektron, maka akan langsung diisi oleh elektron yang terdapat di bagian kulit terluar. Maka dari sini dapat kita pahami apa? Bahwasanya foton yang berada dalam suatu kotak yang sudah diberikan celah tadi itu tidak akan ada terjadi jumlah dari foton itu tidak akan konstan.
Kenapa? Karena jumlah di foton itu berubah-ubah. Ketika dia hilang, maka ketika dia menyerap, maka dia bisa diproduksi lagi dengan cara menggantikan posisi elektron yang ada pada kulit bagian terluar, kemudian diproduksi lagi menjadi ah, bagian diproduksi lagi agar mengisi bagian dalam dari elektron yang sudah kosong tadi, sehingga di sini apa? Foton dapat diproduksi dan dapat juga diserap. Karena foton dapat diproduksi dan diserap, maka jumlah dari foton itu tidak akan konstan karena dia selalu berubah-ubah. Baik, sekarang kita akan lanjut pada slide yang selanjutnya, di mana di sini ketika jumlah foton tersebut tidak lagi konstan, maka persamaannya tidak lagi berlaku delta N sama dengan nol. Kenapa? Karena jumlah foton tidak lagi konstan, sehingga persamaannya itu menjadi delta N sama tidak sama dengan nol. Nah, pada persamaan 5,20. Sehingga dalam metode penggali Lagrange, kita tidak perlu lagi memperkenalkan parameter statistik alfanya. Kenapa? Karena nilai dari parameter statistik alfa tersebut nol. Karena jumlah partikelnya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tidaklah konstan. Maka dengan demikian, Lenue itu akan bernilai maksimum jika NS-nya itu memenuhi persamaan jika NS-nya itu memenuhi persamaan 5,21. Baik, sekarang kita lihat di slide yang selanjutnya. Ini merupakan slide yang terakhir pembahasan kita di sini. Kita akan melihat apa saja yang membedakan antara statistik Maxwell-Boltzmann dengan statistik Bose-Einstein. Coba diperhatikan di bagian tabel di sini. Yang pertama kita akan melihat dulu tentang perbedaannya dari sifat partikelnya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa Maxwell-Boltzmann itu memiliki sifat partikel klasik, contohnya adalah atom dan atau molekul gas. Kemudian, jika pada partikel kuantum, maaf, jika pada partikel, jika pada statistik Bose-Einstein, itu sifat partikelnya adalah bersifat kuantum. Contohnya adalah boson, di mana dianya itu terdiri dari kumpulan foton, ataupun fonon, ataupun atom helium. Kemudian, segi perbedaannya antara kedua statistik Maxwell-Boltzmann dengan Bose-Einstein ini dari perlakuan pada partikelnya. Jika pada Maxwell-Boltzmann, atomnya itu ataupun partikelnya itu dapat kita bedakan karena dianya itu posisinya tidak berhimpitan, sedangkan pada Bose-Einstein kondisi dari partikelnya itu perlakuannya saling berhimpitan sehingga partikelnya tidak dapat kita bedakan. Kemudian seperti pada gambar yang sudah kita lihat di slide yang sebelumnya, keadaan partikelnya itu kan yang Maxwell jaraknya sangat jauh, sehingga keadaan spin partikelnya di sini untuk yang Maxwell setiap spin partikelnya memiliki jarak yang cukup berjauhan, sehingga fungsi gelombang tidak bertumpang tindih. Bedanya dengan Bose-Einstein, jika Bose-Einstein itu memiliki spin kelipatannya bulat dari H per 2V. Kemudian, untuk yang probabilitas maksimum, mohon maaf. Nah, untuk yang probabilitas paling maksimum, di sini ada ketinggalan. Nah, untuk yang bagian Maxwell-Boltzmann, dianya itu memiliki persamaan yang seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang Bose-Einstein, persamaan yang untuk probabilitas paling maksimumnya seperti ini, jadi berbeda. Dan begitu juga untuk yang distribusi partikel. Untuk yang distribusi partikel juga beda antara Maxwell-Boltzmann dengan Bose-Einstein, di mana ini persamaan untuk distribusi partikel pada Maxwell dan ini persamaannya untuk si Bose-Einstein. Bedanya di sini di bagian yang setelah sigma di sini GS
pangkat NS. Sedangkan di sini GS tambah NS kurang 1 faktorial dibagi dengan NS faktorial dikali GS faktorial. Sedangkan di sini tidak lagi dibagi dengan yang GS faktorial. Baik, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ataupun salah dalam menyampaikan baik itu dari segi apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.